bersama lagi dengan Kak Cesa dalam Cerdas Sains 2025. Tentunya pada hari ini pemirsa, kita juga ada 6 regu yang akan bertanding, dan Cerdas Sains ini merupakan kerjasama Pada TV bersama Dinas Pendidikan dan disupport langsung oleh Dinas Perdagangan, serta merupakan program unggulan dari Padang Berlomba dari Wali Kota Padang. Dan teristimewa tentunya juga Uprisba hadir bersama-sama kita semua pada hari ini sebagai support untuk dalam kegiatan Cerdas Sains 2025. Luar biasa tentunya. Dan tentunya pada segmen yang ketiga ini, episode yang ketiga ini, pemirsa, kita ada 6 regu yang akan bertanding. Yang pertama langsung saja kita undang dari regu A dari SDN 23 Ampalu, ada Habibah, Jihan, dan juga Ashifa. Silakan. Berikutnya dari SDN 07 Air Manis, ada Chandri, ada Naila, dan Cynthia. Berikutnya dari SD 15 Andoring, ada Kinar, Mika, dan Aldi. Berikutnya dari SD 18 Labuhan Taro, ada Fakri, Vika, dan Naila. Berikutnya dari SD 14 Olo, ada Keti, Fajar, dan Naila. Dan terakhir dari SD 34 Simpang Haru, Delisa, Sakil, dan Zahra. Dan pemirsa, ini dia ke-6 regu yang akan bertanding pada episode kali ini. Luar biasa tentunya. Dan pemirsa, sebelum kita kenal dengan adik-adik, kita sapa terlebih dahulu Dewan Juri. Yang pertama ada Bapak Agus Rino, ada Ibu Zulfaneti, dan ada Ibu Diana Susanti dari Uprisba Sumatera Barat. Luar biasa tentunya. Baik, adik-adik, saatnya perkenalan diri masing-masing. Kita mulai dari regu A, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SD Negeri 23 Ampalu. Saya sebagai juru bicara bernama Ashifa Anatasya Rahmadani, dan di samping kanan saya bernama Habibah Putri Sebushi, dan di samping kiri saya bernama Jihan Febriani Azhara. Baiklah, izinkan kami menampilkan yel-yel kami. Kami dari SD Negeri 23 Ampalu. Kami dari SD Negeri 20 Ampalu. Motto kami semangat, cerdas, dan prestasi. Juara, juara, juara. Sains Rancabana. Oke, berikutnya regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 07 Air Manis dengan juru bicara bernama Chandri Caputra Gaya, dan di sebelah kanan saya bernama Aisyah Fitya Naila, dan di sebelah kiri saya Cynthia Novarista. SDN 07 Air Manis, Kota Padang juara. Kami siap untuk jadi juara. Oke, berikutnya regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan kami dari SDN 15 Anduring. Izinkan saya memperkenalkan diri. Juru bicara Kinar Ayunda Mulia. Di sebelah kanan saya ada Andi Febrianto. Di sebelah kiri saya ada Nika Pratama Ramadan. Baiklah, kami akan memberikan yel-yel terbaik kami. Siapa kita? SDN 15 Anduring. SDN 15 Anduring, cerdas dan berkarakter. Juara, juara, juara. Padang TV rancak bana. Padang hebat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regude, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD 18 Labuan Taro, Bungus Tergabung. Nemu masuk. Saya sebagai juri bicara Muhammad Fakri Zafran, dan di sebelah kanan saya Afika Kanza Salihah. dan di sebelah kiri saya Naila Fauzia. Kami akan menampilkan yel kami. Kami dari SDN 18 Labuan Taro, Wali Kota Bapak Fadli Amran. Sudahkah kalian kenal Wali Kota paling oke? Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah akan menyerah. Kami akan terus berjuang untuk dapat bawa prestasi. Padang TV ajang juara. Lawak. Oke, berikutnya Regu E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SDN 14 Oloh. Perkenalkan, nama saya Naila Mazhara Ulfa. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Gajah Muska Kemawan. Di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Badila. Baiklah, kami akan menampilkan yel-yel kami. Oke, berikutnya Regu F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, kami dari SDN 34 Simpang Haru. Perkenalkan, nama saya Sakil Al-Fatih. Teman di sebelah kanan saya Zahra Al-Kirana. Dan teman di sebelah kiri saya dari Sausna Humaira. Baiklah, kami akan menampilkan yel-yel kami. SD 34 Simpang Haru hebat, ikut lomba sains, semangat melesat, belajar bersama tak mudah menyerah, buku dibuka otakku menyala. SDN 34 hebat, Allahu Akbar. Oke, kita berikan pesan semangat untuk semua regu kita pada hari ini. Saatnya kita kenalan dengan adik-adik sudah, kenal dengan Dewan Juri juga sudah. Kita masuk ke segmen yang pertama. Wajib, ada 5 soal, adik-adik harus menjawab, ada di layar. Kita lihat soalnya di layar, jika benar diberikan poin 10 dan jika salah tidak ada pengurangan poin. Kita cek dulu spidolnya aman ya. Jawabannya di papan masing-masing. Kita masuk soal yang pertama. Ini soal matematika. Berikut ini hasil akar pangkat 2 yang tidak tepat adalah hasil pangkat 2 yang tidak tepat adalah A.
289 sama dengan 17, B 729 sama dengan 27, C 529 sama dengan 24, dan D 676 sama dengan 26. Ya, sudah tutup papannya rapat-rapat? Sudah siap? Kayaknya ini banyak yang sudah siap. 5, 4, 3, 2, 1. Angkat papannya tinggi-tinggi. Oke, tetap diangkat ya, satu papan aja sayang. Oke, regu A menjawab C, regu B menjawab C, regu C menjawab C, regu D menjawab C, regu E menjawab C, dan regu F juga menjawab C. Dan jawabannya adalah? Ya, benar, jawabannya adalah C. Oke, semua regu 10 poin. Keren, kita masuk soal yang berikutnya. Oke, perhatikan soal berikutnya nomor 2. Bagas memiliki 8 kotak berisi kelereng. Setiap kotak berisi 100 kelereng. Bagas mengambil 240 kelereng yang ada di kelerengnya untuk dirinya sendiri. Kemudian sisanya ingin dia bagikan kepada 8 temannya secara sama rata. Maka setiap teman Bagas akan mendapatkan titik-titik kelereng. A 60, B 70, C 80, dan D 90. 5, 4, yang sudah tutup papannya rapat-rapat. Luar biasa, sudah pada siap ya ternyata ya. 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat papannya tinggi-tinggi. Regu A menjawab A, regu B menjawab A, tetap diangkat. Regu C menjawab B, regu D menjawab B, regu E menjawab A, regu F menjawab A. Dan jawabannya adalah tetap diangkat. Kita koreksi dulu, tetap diangkat. Jawabannya adalah itu 8 kotak dikali 100, kemudian dikurangi 280, kemudian dibagi 8. Jadi sisanya dibagi 8, jawabannya 70. Jawabannya adalah B. Oke, C dan D 10 poin. Soal yang ketiga. Fokus, kita masuk soal yang berikutnya. Soal fisika. Fungsi diafragma pada mikroskop adalah A. Mengatur banyak sedikitnya cahaya, C. Meneruskan cahaya yang masuk, B. Memfokuskan cahaya yang masuk, dan D. Membentuk bayangan benda. Ini kebalik antara C dan B, ini Dewan Juri. Oke, sudah? Ini kebalik susunannya ya, tapi tetap fokus. Jawabannya antara ini 5. Bikin opsinya ya, bikin jawabannya. A. Mengatur banyaknya sedikit cahaya, B. Meneruskan cahaya yang masuk, B. Memfokuskan cahaya yang masuk, D. Membentuk bayangan benda. Bikin jawabannya. Bikin keterangannya sayang. Bikin keterangannya ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Diangkat papannya tinggi-tinggi. Oke, sudah. Kita cek dari regu F, terdiangkat ya. A. Mengatur banyaknya sedikit cahaya, terdiangkat. E. Menjawab D. Membentuk bayang benda. D. B. Meneruskan cahaya yang masuk. Regu C. A. Mengatur banyak sedikitnya cahaya. Regu B. A. Mengatur banyak sedikitnya cahaya. Dan regu A. Memfokuskan cahaya yang masuk. Dan jawabannya adalah? Jawabannya yang tepat adalah A. Mengatur banyak sedikitnya cahaya. B, C, dan juga F. B, C, dan F 10 poin. Kita masuk soal yang berikutnya, soal yang keempat. Oke, tekanan darah normal pada orang dewasa adalah A. 110/60, B. 120/80, C. 130/90, dan D. 100/140. 5. Nah, sudah tutup papannya rapat-rapat?
4, 3, 2, 1. Silakan diangkat papannya tinggi-tinggi. Oke, regu A menjawab B, regu B menjawab B, regu C menjawab B, regu D menjawab A, regu E menjawab B, dan regu F juga menjawab B. Dan jawabannya adalah B, 120 per 80 mm merkuri. 10 untuk regu A, B, C, E, dan F. Soal yang terakhir, biologi. Perhatikan, jika populasi belalang meningkat pesat, maka kemungkinan A. populasi tikus meningkat, B. populasi ular menurun, C. populasi burung menurun, dan D. populasi rumput menurun. Jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat papannya tinggi-tinggi. Oke, regu A menjawab C, regu B menjawab D, tetap diangkat. Regu A menjawab A, regu D menjawab A, regu E menjawab C, dan regu F menjawab A. Dan jawabannya adalah D, populasi rumput menurun. oke, ada yang jawab D tadi? Ada regu B. Regu B 10 poin. Baik, kita sudah selesai di segmen yang pertama. Sebelum kita pindah ke segmen yang kedua, kita cek terlebih dahulu perolehan nilai sementara pada segmen yang pertama ini. Kita lihat di layar. Regu A 20, regu B 40, regu C 40, regu D 20, regu E 20, dan regu F 30 poin. Sementara unggul bersama regu B dan regu C. Kita berikan apa mereka. Saatnya masuk ke segmen yang kedua. Soal yang ada di tangan Kak Cesa, jika benar diberikan poin 10, dan kita tambah ke soal berikutnya. Tapi jika salah, kita tidak mendapatkan soal berikutnya. Bisa dipahami? Silakan dipilih. Silakan. Oke, silakan dibuka soalnya dan langsung dijawab. Soalnya adalah pendidik IPA, ilmu pengetahuan alam. Oke. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan diangkat papannya tinggi-tinggi semuanya. Oke, kita mulai dari regu A. Silahkan bacakan soalnya dan langsung jawabannya. Fungsi bagian yang ditunjuk dengan anak panah pada sistem pencernaan manusia adalah D. Tempat pembusukan sisa-sisa pencernaan. Oke, bagian yang ditunjuk itu adalah usus halus. Jadi fungsinya adalah C, tempat penyerapan sari-sari makanan. Belum tepat. Belum tepat. Regu B. Perhatikan gambar di samping ini. Bagian telinga yang ditunjukkan oleh nomor 4 seperti tampak pada gambar berfungsi untuk A. Menangkap gelombang suara. Iya, itu adalah gelendang telinga, tapi fungsi yang paling tepatnya adalah D, mengubah suara menjadi getaran. Belum tepat. Regu C. Perhatikan gambar di samping ini. Bagian yang ditunjukkan huruf X terjadi proses A. Pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Betul. 10 poin. Regu D. Perhatikan gambar peredaran darah manusia berikut ini. Urutan peredaran darah kecil adalah D 27683. Salah ya, urutannya adalah mulai dari bilik kanan 4, 9, 5, 10 ke 1, jadi ke paru-paru. Jadi jawabannya A. Belum tepat. Regu E. Perhatikan gambar di samping ini. Tikus dilakukan ular dan ular berdasarkan rantai makanan berperan
sebagai padi, dimakan elang di samping ular. A. Produsen. B. Konsumen 1. C. Konsumen 2. D. Konsumen 3. Kami menjawab B. Iya, jawabannya adalah C, konsumen tingkat 2. Belum tepat. Regu F. Perhatikan gambar angka manusia di bawah ini. Bagian yang ditunjukkan angka 1 dan 2 pada gambar di atas disebut D. Tulang dahi dan tulang rahang bawah. Oke, betul Guru F. 10 untuk regu F. Jadi mendapatkan soal berikutnya adalah regu F. Silahkan dipilih. Oke, dan juga regu C. Silahkan dibuka soalnya dan langsung dijawab. Matematika. Silakan langsung dijawab. 5. Sudah? Regu C sudah siap? 4, 3, 2, 1. Oke, silakan diangkat papannya dan langsung dijawab. Silakan regu C. Sebuah restoran memiliki 35 iris daging, 56 potong kentang, dan 63 potong wortel. Juru masak restoran akan memasak satu jenis makanan yang bahannya daging, kentang, dan wortel. Pada setiap porsi makanan tersebut, jumlah daging, kentang, dan wortel sama banyak. Banyak porsi makanan yang dapat dibuat oleh juru masak tersebut adalah D. 7. Jawaban benar. 10 untuk regu C. Regu F. Umur Dina dengan adiknya berbeda 1 Hindu 2 tahun. Jika adik Dina dilahirkan pada tahun 2012, Dina dilahirkan pada tahun A. 2002. Ya, benar sekali. 10 untuk regu F. Oke, silakan pilih soal berikutnya regu C dan regu F. Kalau Zahra, yo bina windu-windu itu tuh dari dulu sandang lagi. Oke, silakan dibuka dan langsung dijawab. 5, 4, 3. Untuk regu yang lain tetap semangat karena kita masih ada segmen berikutnya. 3, 2, 1. Oke, regu C, regu F silakan diangkat dan langsung dijawab. Sebuah benda massa memiliki 3 kg digantung pada tali. Jika percepatan gravitasi 10 meter, tegangan tali saat benda diam adalah C. 50 N. Gimana jawabannya Dewan Juri? Jawaban tepat sekali, C. 10 untuk regu C, luar biasa. Regu F, silakan. Sebuah benda dengan suhu 80 derajat Celcius dicelupkan ke dalam air bersuhu 20 derajat Celcius. Setelah beberapa menit, suhu benda menjadi 30 derajat Celcius. Perpindahan kalor terjadi secara radiasi. Jawaban kurang tepat. Kurang tepat regu F. Baik, kita sudah selesai di segmen yang kedua. Sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga, kita cek kembali perolehan nilai sementara pada segmen kali ini. Regu A 20, regu B 40, regu C 70, regu D 20, regu E 20, dan regu F 50 poin. Berikan tepuk tangan semangat, kita masih ada 5 soal lagi. Saatnya masuk ke segmen yang ketiga. Babak rebutan. Babak rebutan 5 soal tercepat. Silakan ditekan belnya jika benar diberikan 10 dan jika salah diberikan pengurangan poin dan akan dilempar ke regu yang duluan menekan bel. Ingat adik-adik, bel ini bersifat paralel. Sudah belajar paralel ya? Jika ada yang menekan terlebih dahulu maka tidak bisa lagi menekan belnya. Regu A ditekan belnya. Regu B sebentar. Dewan Juri. Oke, regu B, regu C, regu D, regu E, oke, regu F. Oke, sudah siap? Semangat!
soal yang pertama. Faktor persekutuan terbesar dari 72 dan 120 adalah A. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, B. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, C. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, D. 2 pangkat 3 dikali 3. Dan jawabannya adalah jika tahu jawabannya langsung ditekan bel. Regu A? Jawaban masih salah. Pengurangan poin regu A dilempar 5, 4. Oke, regu F? D. Kurang. D. D atau B? Berapa ini? D. 2 pangkat 3 dikali 3. D ya? Ya benar. 10 untuk regu F. Oke, kita soal yang kedua. Suara lo masuk ke dalam. Posko banjir mendapat bantuan daripada donatur berupa 98 dus air, 98 dus air mineral, 84 dus mie instan, dan 56 karung beras yang akan dibagikan kepada para donatur banjir sama banyak. Paling banyak korban banjir yang mendapatkan bantuan tersebut adalah A. 7 orang, B. 9 orang, C. 12 orang, D. 14 orang. Regu C? 7 orang. 7 orang. Belum tepat. Pengurangan regu C dilempar 5, 4. Jika tahu tekan belnya 3, 2. Waktunya masih ada. Jika tahu tekan belnya 3, 2, 1. Bagaimana dengan juri? Jawabannya adalah D. 14 orang. Oke, baik. Kita masuk soal yang keberapa? Ketiga. Soal ketiga. Tujuan utama pelestarian tanaman kina adalah A. Sebagai tanaman hias, B. Sebagai bahan mebel, C. Dimanfaatkan sebagai bahan obat, D. Dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Regu F? C. Ya, betul, regu F. 10 untuk regu F. Soal yang keempat. Didengar baik-baik soalnya ya. Revolusi bumi terhadap matahari mengakibatkan peristiwa A. Gerakan semu harian matahari, B. Terjadinya pergantian musim, C. Terjadinya siang dan malam, D. Perubahan bentuk-bentuk bulan. Regu C? C. Jawaban kurang tepat. Pengurangan regu C dilempar 5, 4. Oke, regu D? B. Iya, kan tadi yang ngomong B. B? B apa D? B, benar sekali. 10 untuk regu D. Baik, kita sudah selesai di soal yang keempat. Sebelum kita masuk soal yang kelima, fokus semuanya. Masih semangat? Masih semangat? Bapak Ibu semangat? Semangat. Oke, kita soal yang terakhir. Silahkan Dewan Juri. Didengar baik-baik ya, soal terakhir. Petani garam menyalurkan air laut ke dalam tambak. Setelah disinari matahari yang terik selama seminggu, air dalam tambak tidak tampak lagi yang tersisa. Yang tampak adalah kristal garam. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan wujud. A. Mencair, B. Mengembun, C. Menyublim, D. Menguap. F.
D. Menguap. Tepat sekali. 10 untuk regu F dengan nilai 80 poin, otomatis regu F yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya dari SD 34 Simpang Harus. Silakan ke depan. Dan pemirsa, ini regu yang akan melanjutkan ke babak selanjutnya adalah Delisa, Sakil, dan juga Zahra dari SD 34 Simpang Harus. Kami jumpa di episode berikutnya dalam Cerdas Sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hebat, hebat, hebat. Comment, subscribe, bye bye.